Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami pada mata kuliah pemrograman akuntansi. Tema pada proyek kami adalah perpustakaan, dan berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Dengan judul Proyek Pemrograman Akuntansi Sistem Perpustakaan Berbasis Web dengan Framework Laravel pada SMK 1 Cibarusah. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Arfandi dengan NIM 111911198. Kemudian Siti Nuraini dengan NIM 111900612. Mia Dwi Cahyani dengan NIM 111900621. Kemudian Agustin Ratnawijayanti dengan NIM 111900800. Yang kelima adalah Anis Nur Khalifah dengan NIM 111908009. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kami telah menyelesaikan proyek ini sesuai waktu yang telah ditentukan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Irwan Herliawan selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah pemrograman akuntansi ini, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan untuk penyelesaian proyek ini. Proyek ini dibuat untuk melengkapi tugas proyek mata kuliah pemrograman akuntansi semester 3. Kami selaku penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Perpustakaan adalah salah satu bagian kelengkapan yang harus ada di setiap lembaga pendidikan formal maupun non-formal di berbagai tingkatan. Karena perpustakaan dianggap sebagai guru kedua setelah guru yang ada di sekolah tersebut. Hal ini disebabkan perpustakaan adalah sebuah tempat di mana di dalamnya terdapat banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi siswa untuk diketahui. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem terkomputerisasi menjadi suatu kebutuhan dalam segala unit usaha. Selain unit usaha, terdapat juga unit perpustakaan yang memiliki peran sebagai salah satu tempat untuk mencari informasi. Unit perpustakaan pada dasarnya membutuhkan pengelolaan terhadap aset-aset yang dimilikinya, seperti pendataan buku, proses transaksi pinjam-meminjam, dan pengembalian. Untuk mencapai semua hal tersebut, dibutuhkan sebuah manajemen yang terkomputerisasi, terstruktur, dan terkoordinasi dengan guna aset-aset yang telah ada tercatat dengan baik dan dapat dijamin kebenarannya. Oleh sebab itu, akan dibuat sebuah aplikasi yang dapat mengelola dan mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perpustakaan dalam sebuah aplikasi manajemen perpustakaan berbasis web dengan menggunakan framework Laravel. Selanjutnya tujuan. Dalam pemrograman mempunyai tujuan yaitu untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Dalam proyek ini, tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama yaitu merancang sistem manajemen perpustakaan berbasis web dengan framework Laravel yang dapat diakses di mana saja. Yang kedua yaitu membuat sirkulasi perpustakaan yang efisien bagi para pustakawan dalam melakukan proses transaksi dengan peminjam, yaitu siswa. Kemudian ruang lingkup. Dalam proyek ini, penyusunan dibatasi pada pengembangan aplikasi manajemen perpustakaan berbasis web menggunakan framework Laravel. Beberapa fitur yang disediakan termasuk diantaranya, yang pertama yaitu data buku, yang kedua data anggota, yang ketiga data user, yang keempat transaksi peminjaman, yang kelima transaksi pengembalian, dan yang keenam yaitu transaksi denda. Setelah ruang lingkup, langsung saja ke pembahasan proyek pemrograman akuntansi sistem perpustakaan berbasis web dengan framework Laravel pada SMK 1 Cibarusah. Definisi pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki debug dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer.
Tujuan dari pemrograman adalah untuk memuat suatu program atau suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Kemudian, Laravel. Laravel adalah sebuah kerangka kerja atau framework pemrograman PHP dengan kode terbuka open source dengan konsep desain model view controller (MVC) yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis website. Laravel merupakan salah satu framework PHP yang sangat populer di tahun 2018, diikuti oleh beberapa framework lain seperti Symfony, CodeIgniter, Cake PHP, maupun Zen. Laravel itu sendiri memiliki banyak fitur modern yang sangat membantu developer dalam membuat aplikasi. Beberapa fitur tersebut diantaranya adalah Bound List, Eloquent Object Relational Mapping, Query Builder, Resource Controller, Blade, Migration, Middleware, dan Automatic Pagination. Laravel juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu menggunakan command line interface artisan, menggunakan package manager PHP Composer, penulisan kode program lebih singkat, mudah dimengerti, dan ekspresif. Sejarah Laravel. Laravel merupakan proyek open source yang dirintis oleh Taylor Otwell pada April 2011 yang bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dengan arsitektur MVC, model view controller. Beberapa fitur Laravel antara lain desain yang moduler, beberapa cara untuk mengakses database yang memudahkan developer dalam pengembangan maupun maintenance. Semua itu mengarah kepada sinteks yang pendek dan mudah dipahami. Fitur-fitur tersebut akan kita bahas lebih detail di bahasan fitur. Laravel awalnya dibuat oleh Taylor Otwell untuk menyediakan framework alternatif yang lebih canggih dibandingkan CodeIgniter. Saat itu, CodeIgniter tidak memiliki beberapa fitur penting seperti autentikasi dan otorisasi bawaan. Selanjutnya yaitu SAMPP. SAMPP merupakan sebuah tool yang menyediakan beberapa paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal SAMPP, Anda tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP, dan MySQL secara manual. SAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasinya secara otomatis. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan alur program. Yang pertama yaitu admin harus terlebih dahulu login. Setelah itu, untuk menjadi anggota perpustakaan, user diharuskan mendaftar terlebih dahulu. Setelah itu, admin akan menginput pendaftaran user. Dalam proses peminjaman, maka setiap user yang sudah terdaftar anggota harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan passwordnya. Setelah itu, user bisa meminjam buku. Setelah peminjaman buku, laporan peminjaman buku akan tercetak. Dan apabila user akan mengembalikan buku, jika kembalinya on time, user tidak akan terkena denda. Sedangkan kembalinya terlambat, denda akan dikenakan yaitu Rp5.000 per harinya. Setelah itu, laporan pengembalian buku akan tercetak dan proses peminjaman buku selesai. Untuk menjalankan programnya, pertama kita buka SAMPP Control Panel. Pada Apache dan MySQL, kita klik Start. Lalu kita buka CMD atau Command Prompt. Lalu kita ketikkan perintah sesuai lokasi folder project kita. Nah, di sini folder kita itu di directory C, SAMPP, htdocs, purpose, Laravel master. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita ketikkan perintah
PHP Artisan Serve. Jika sudah terkoneksi PHP Artisan Serve-nya, lalu kita buka aplikasi Sublime Text, yaitu untuk mengedit atau membuka file program yang ingin kita jalankan. Pada env-nya, itu kita pastikan DB database-nya itu perpustakaan. Lalu, pada controllernya, kita ada out. Dalam out itu ada forgot password controller, login controller, register controller, reset password controller. Dan pada controllernya itu ada anggota controller, buku controller, controller, denda controller, home controller, laporan controller, transaksi controller, dan user controller. Untuk modelnya itu kita ada anggota, buku, helper, transaksi, dan user. Pada view-nya itu kita ada anggota, di dalamnya ada create blade, edit blade, index blade, show blade, dan pada folder out-nya itu ada password, di dalamnya itu ada email blade, reset blade, edit blade, login blade, register blade, reset blade, show blade, dan user blade. Pada folder buku itu ada create blade, edit blade, index blade, dan show blade. Pada folder denda itu ada create blade, edit blade, index blade, dan show blade. Dan pada folder laporan itu ada buku blade, buku PDF blade, transaksi blade, dan transaksi PDF blade. Pada transaksi itu ada create blade, index blade, show blade, lalu home blade, dan welcome blade. Untuk rutenya di dalam script web PHP itu seperti ini codingannya. Lalu kita buka PHP MyAdmin. Dalam perpustakaan itu ada tabel anggota, tabel buku, tabel denda, tabel migration, tabel transaksi, tabel transaksi denda, dan tabel user. Pada tampilan command prompt, kita ketikkan PHP Artisan Server untuk mengaktifkan halaman Laravel. Kemudian pada jendela browser kita buka tab baru, kemudian kita ketikkan localhost 8000/login. Kemudian akan muncul halaman Perpus SMK Negeri 1 Cibarusah dan terdapat kolom username dan password. Untuk login, kita ketikkan username dan password yang tentunya sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita memakai username admin123. Kita masukkan password dan klik login. Muncul halaman awal pada perpustakaan, terdapat beberapa menu. Jika ada notif seperti ini, kita klik OK saja. Beberapa menu diantaranya yaitu dashboard, kemudian data master yang terdiri dari data anggota, data buku, data user, dan data denda. Kemudian untuk menu transaksi memuat transaksi peminjaman buku pada perpustakaan. Kemudian juga terdapat menu laporan yang berisi laporan transaksi dan laporan buku. Sebelum peminjaman,
Maka, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membuat data user. Maka dari itu, kita klik data user untuk pembuatan data user baru. Kita klik tambah user. User di sini adalah registrasi awal di mana untuk peminjaman buku pada perpustakaan. Kita isikan data. Sebagai contoh, untuk nama kita ketikkan Anis. Untuk username Anis123. Untuk email kita ketik anisnur@gmail.com. Oh iya, untuk nama kita perlu tambahkan user juga ya. Untuk gambar kita pilih file pada PC yang sudah ada tentunya datanya. Kita pilih gambar yang sesuai. Kemudian kita open, maka gambar akan otomatis muncul. Kemudian untuk level kita pilih user. Untuk password kita buat. Kemudian juga kita perlu confirm password. Di sini sampai ada notif matching ya, karena itu menandakan bahwa password sama. Kemudian kita klik register. Maka halaman selanjutnya yaitu akan ada notif berhasil ditambahkan, yang berarti bahwa data sudah ada. Kemudian kita klik data anggota untuk langkah selanjutnya. Untuk pembuatan data anggota baru, kemudian kita klik tambah anggota. Dan mulai pengisian data sama seperti pengisian user. Bedanya di sini lebih lengkap data dirinya, terdapat NPM, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga jurusan. Kita mulai untuk isi datanya. Kita sesuaikan. Kita mulai isi tempat tanggal lahir. Kemudian kita pilih jenis kelamin. Kemudian untuk jurusan kita pilih administrasi perkantoran. Untuk user login kita pilih yang sama seperti data user, kemudian kita klik submit. Pastikan data sudah benar ya. Kemudian halaman akan beralih pada halaman awal dan terdapat notif berhasil yang dimana data sudah terdaftar. Selanjutnya, kita akan masuk ke tambah buku. Bisa dilihat pada dashboard, buku yang sudah tersedia ada 10 buku. Langsung saja kita klik master data, pilih data buku, lalu akan muncul tampilan buku yang sudah tersedia. Klik tambah buku, kemudian akan tampil formulir tambah buku baru. Pada kolom judul, kita isikan buku Ilmu Pengetahuan Alam, ISBN-nya 602 434 7146. Pengarangnya Mieke M. Penerbitnya Erlangga. Tahun terbitnya yaitu 2018. Jumlah bukunya kita isikan 25 buku saja. Deskripsinya yaitu buku IPA kelas 10.
Lokasinya kita pilih di rak ketiga. Masukkan cover yang sudah disediakan, yaitu cover buku IPA. Klik open. Jika sudah, pastikan semua data terisi dengan benar. Lalu kita klik submit. Dan akan muncul notifikasi berhasil, buku telah ditambahkan. Bisa kita lihat buku tersebut sudah muncul di daftar data buku. Selanjutnya kita masuk ke transaksi. Untuk transaksi, peminjaman buku hanya dilakukan melalui admin, yang berarti peminjam datang langsung ke pelayanan perpustakaan. Langsung saja kita klik tambah transaksi, lalu akan muncul formulir tambah transaksi baru. Pada kolom kode transaksinya sudah muncul otomatis ya. Tanggal pinjamnya kita isikan tanggal 2 bulan 1 tahun 2021. Untuk tanggal kembalinya kita isikan tanggal 6 bulan 1 tahun 2021, yang artinya batas peminjaman buku hanya berlaku 5 hari saja. Untuk bukunya kita cari buku Prinsip Akuntansi 2. Peminjamnya yaitu Mia. Keterangannya kita isikan pinjam buku akuntansi. Pastikan semua data sudah benar, lalu klik submit. Dan akan muncul notifikasi berhasil, data telah ditambahkan. Berikut adalah tampilan transaksi pertama yang tadi sudah kita input, yaitu transaksi tanpa denda. Berikutnya kita akan tambahkan transaksi yang dikenakan denda. Kita klik tambah transaksi. Dikarenakan ada 2 transaksi yang dihapus, jadi kode transaksi yang muncul yaitu TR00004. Tanggal pinjamnya kita masukkan sebelum tanggal sekarang, yaitu tanggal 24 Desember tahun 2020. Untuk tanggal kembalinya kita masukkan tanggal 29 Desember tahun 2020, yang artinya batas peminjaman buku hanya berlaku 5 hari saja. Kita cari bukunya yaitu buku bahasa Indonesia, peminjamnya yaitu Fandi. Kita isikan keterangannya yaitu pinjam buku bahasa Indonesia. Pastikan semua data sudah benar, kita klik submit, dan akan muncul notifikasi berhasil, data telah ditambahkan. Bisa kita lihat, transaksi yang tadi kita input dikenakan denda sebesar 20.000, karena buku baru dikembalikan 4 hari setelah batas waktu yang sudah ditentukan. Lanjut ke pengembalian buku. Yang pertama, pengembalian buku tanpa denda. Kita klik action, pilih sudah kembali, lalu akan muncul notif seperti ini. Kita klik OK saja, dan akan muncul notifikasi berhasil, data telah diubah. Status pinjam akan berubah menjadi kembali. Yang kedua, kita pengembalian buku yang dikenakan denda. Sama seperti sebelumnya, kita klik action, pilih sudah kembali, lalu akan muncul notifikasi berhasil, dan status akan berubah menjadi kembali. Selanjutnya kita masuk ke laporan. Kita pilih laporan transaksi, klik ekspor PDF, kita pilih saja semua transaksi. Klik start download,
open, dan berikut adalah tampilan laporan data transaksi. Setelah laporan transaksi, kita akan lihat laporan buku. Klik export PDF, klik start download, lalu open, dan berikut adalah tampilan laporan data buku. Yang terakhir adalah reset password. Kita keluar terlebih dahulu dari akun admin. Reset password dilakukan jika kita lupa password. Misal, kita akan masuk ke akun user Agustin. Ketikkan username-nya Agustin123. Lalu login. Jika password salah, maka tidak akan masuk ke halaman perpustakaan. Untuk meresetnya, klik reset password. Masukkan username-nya yaitu Agustin123. Klik reset password dan kita akan kembali ke perpustakaan login. Lalu masukkan username-nya Agustin123. Masukkan passwordnya yaitu 12345. Lalu login. Jika berhasil, akan langsung masuk ke halaman perpustakaan. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan uraian di atas, maka akan digunakan framework Laravel untuk membuat aplikasi sistem perpustakaan berbasis web pada SMK 1 Cibarusah. Aplikasi tersebut termasuk aplikasi yang berskala cukup besar, karena akan mengelola data informasi dari login admin maupun user, peminjaman dan pengembalian buku, sampai membentuk hasil laporan. Dengan digunakannya framework Laravel, diharapkan pembuatan aplikasi perpustakaan dapat menjadi informasi penunjang kegiatan belajar di SMK 1 Cibarusah, akan lebih efektif dan efisien serta dalam hal pengembangan aplikasi di masa mendatang akan mudah dilakukan. Sekian presentasi proyek kami, semoga bisa bermanfaat bagi semua. Kami sadar masih banyak kekurangan, untuk itu kami membutuhkan saran yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.